Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang selalu peduli akan kehidupan kami umat-umatmu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Dari kami bangun tidur hingga saat malam hari ini. Kami tahu kami boleh kuat Tuhan Yesus, semua itu daripadamu. Kami menikmati terus anugerah-Mu, kami menaikkan syukur kami Tuhan kalau kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera sukacita daripadamu. Kami juga selalu Tuhan memohon ampun kepadamu. Tuhan ampuni kami, ampuni salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Ajar kami juga Tuhan, ingatkan kami juga kami boleh mengampuni salah orang lain seperti Engkau sudah mengampuni salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Saat malam hari ini Tuhan, biarlah bukan rutinitas kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, tapi biarlah apa yang kami lakukan saat malam hari ini, biar untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Kami memohon Tuhan, berikan kami roh pengertian, hikmat daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami baca, kami boleh mengerti Tuhan Yesus, pengertian daripadamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudari kami, terlebih yang di persekutuan doa Injil Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar boleh mungkin tidak bisa bergabung saat ini Tuhan, tapi boleh melihat rekaman-rekamannya nanti Tuhan, biar kami sama-sama boleh diberkati, kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Berkati pembelajaran kami malam ini, Tuhan. Kami menyerahkan juga hamba-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai terus menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membahas saat malam hari ini Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita terus dalami kebenaran firman Tuhan, kita lanjutkan pembahasan kita, bedah buku Efesus. Kita masuk ke sesi keempat, puji Tuhan. Bedah buku surat Efesus dengan buku kita karangan Peter T. O'Brien. Puji Tuhan. Diberi judul pujian kepada Allah untuk jaminan warisan sorgawi. Masih dalam rangkaian pujian yang Paulus panjatkan kepada Allah,
pujian yang Paulus rindu juga para pembaca panjatkan kepada Allah, yang ia mulai pada ayat 3, at verse 3. Bisa sambil kita lihat kembali ke ayat 3. Yaitu pujian tertinggi bagi Allah karena segala berkat rohani bagi gereja di dalam Kristus. Saya ingin sedikit menekankan poin ini karena kita di bagian kita ini malam hari ini merupakan penutup dari rangkaian pujian yang yang Paulus mulai di ayat 3. Pujian, pengagungan, penyembahan kepada Allah yang telah memberkati kita dengan setiap, kalau bahasa Indonesia menggunakan kata segala, dalam bahasa Inggris bisa kita artikan setiap berkat rohani. Berkat yang diberikan Roh Kudus. Berkat yang diberikan Roh Kudus. Berkat ini berasal dari Allah, diberikan oleh Roh Kudus, dan kita terima di dalam Kristus. Kita terima dalam bahasa Inggris lebih jelas in the heavenly realm, di dalam realita sorgawi, di dalam Kristus. Realita sorgawi kita gambarkan seperti bola, di dalamnya kita berlindung, di dalamnya kita memperoleh segala berkat rohani. Bola ini, realita sorgawi ini ada di dalam Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang kita bisa lihat dari Alkitab versi Amplified. Kemudian kita lanjutkan. Bicara tentang segala berkat rohani atau setiap berkat rohani, berarti nggak cuma satu, ada banyak. Setiap berkat rohani inilah yang Paulus daftarkan mulai di ayat 4. Mulai di ayat 4. Ayat 4 sampai 6 itu berkat pemilihan dan adopsi. Kita sudah lihat. Ayat 7 sampai 8 berkat penebusan dan pengampunan dosa. Ayat 9 sampai 10 itu berkat yang akan datang. Future blessings. Yaitu ketika gereja akan memerintah bersama Kristus. Itu ayat 4 sampai 10. Nah, di ayat 14 ini, Paulus secara khusus menyoroti kesetaraan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dalam menerima segala berkat rohani ini. Jadi kita bisa mengerti bahwa lewat bagian kita di malam hari ini, kita bisa mengerti bahwa merupakan kebenaran Alkitab. Kekristenan itu dimulai dari Yahudi, baru diterima oleh bangsa-bangsa lain. Kita masih di pendahuluan ayat 11 sampai 14. Tapi tentu kita pun belajar, meski bangsa Yahudi yang pertama lebih dulu, tetapi bukan berarti bangsa-bangsa di luar Yahudi itu menerima berkat sisa. Bukan berarti
Bangsa-bangsa non-Yahudi itu menerima berkat-berkat rohani dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah. Itu yang kita bisa pahami di pembahasan kita malam hari ini. Kita masuk ayat 11 dan 12. Dikatakan di sini bahwa di dalam Kristus, gereja itu diklaim oleh Allah sebagai miliknya. Gereja diklaim oleh Allah sebagai miliknya, itu di dalam Kristus. Sebuah konsep yang bersumber dari perjanjian lama. Kita lihat ayatnya, Ulangan 32, ayat 8-9. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Inilah konsep yang dipakai untuk menjelaskan bahwa di dalam Kristus gereja diklaim oleh Allah sebagai miliknya. Kita mau melihat berdasarkan ayat ini, saat penulis Ulangan menulis tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Siapakah umatnya? Siapakah milik yang ditetapkan baginya? Nah, untuk dapat kita mengerti penggenapan dari Ulangan 32 ini berdasarkan Efesus, maka kita melihat bahwa di ayat 11 dan 12 Efesus 1 ini Paulus menggunakan kata kami. Rekan-rekan bisa sambil melihat, berbeda dengan ayat 3-10. Di situ Paulus gunakan kata kita. Tapi di ayat 11 dan 12, Paulus menggunakan kata kami. Baru nanti mulai ayat 14, menggunakan kembali kata kita seperti ayat 3-10. Sembari kita perhatikan, memang pengertian yang cukup sulit. Saya pun cukup mengalami kendala untuk memahami poin ini, tetapi kita mau sabar, kita mau gunakan konsentrasi kita untuk mengerti bagian ini. Bisa sambil lihat Alkitab kita. Ayat 11-12 itu Paulus menggunakan sebutan kami. Sedangkan ayat 3-10 Paulus gunakan sebutan kita. Kami menunjuk kepada Paulus dan orang-orang Kristen sebangsanya. Kita itu menunjuk kepada gereja. Kami di ayat 11 dan 12 itu dikontraskan dengan kamu di ayat 13. Kamu menunjuk kepada orang-orang Kristen dari segala bangsa. Kiranya pemahaman ini bisa menjadi dasar untuk kita mengerti bagian-bagian selanjutnya, poin-poin selanjutnya. Sambil kita lihat ayat 11-12. Paulus dengan jelas menyatakan di sini bahwa merekalah Paulus dan orang-orang Kristen Yahudi yang pertama-tama berharap kepada Kristus. Paulus jelaskan bahwa Paulus dan orang-orang sebangsanya, mereka
ditentukan, dipilih oleh Allah dalam rangka mencapai tujuan di mana seluruh bangsa memuji kemuliaan Allah. Jadi saat kita melihat, menafsirkan Ulangan 32 menurut atau dalam kacamata surat Efesus, maka kita bisa memahami bahwa bagian tersisa, kaum tersisa dari bangsa Israel adalah orang-orang Kristen Yahudi, di mana Paulus sendiri termasuk di dalamnya. Orang-orang tersisa dari bangsa Yahudi. Kita tahu bersama tidak semua bangsa Yahudi menjadi orang-orang Kristen. Kaum tersisa, orang-orang Kristen Yahudi. Merekalah yang pertama-tama berharap kepada Kristus, menaruh harap kepada Kristus. Jadi Paulus melihat bahwa orang-orang Kristen Yahudi merupakan penggenapan dari janji-janji Allah Israel tentang kaum yang tersisa, termasuk penggenapan dari Ulangan 32 tadi. Ada beberapa ayat di sini dicantumkan oleh penulis buku ini. Rekan-rekan bisa melihatnya nanti. Puji Tuhan, ya. Pemahaman ini yang sudah kita coba renungkan, kita pelajari barusan, itu Paulus sebenarnya sudah nyatakan di surat Galatia. Ayat 13-14 dari pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, jadi Kristus telah menjadi kutuk, telah membuat ini, telah menjadi kutuk, supaya di dalam Kristus berkat Abraham. Kembali kita memahami konsep tadi kan, lebih dahulu orang Kristen Yahudi yang pertama-tama menikmati kelanjutan berkat Abraham, itu dapat kita tafsirkan bersama. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yaitu yang menjadi awal dari pembelajaran kita. Kita lihat bahwa berdasarkan ayat 11-12, lewat pelayanan umat tersisa dari bangsa Israel, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, lewat pelayanan mereka, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita bisa memahami ayat 11-12 ini dengan lebih lagi jelas, dengan lebih lagi indah. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 13. Lewat pelayanan kaum tersisa, orang-orang Kristen Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi juga terima berkat Abraham, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Bagaimana mereka menerimanya? Bagaimana kita menerimanya, orang-orang non-Yahudi? Kita menerimanya ketika kita mendengar firman kebenaran. Itu di ayat 13. Yang dalam konteks Efesus, firman kebenaran tersebut diberitakan oleh Paulus. Ketika bangsa-bangsa lain menjadi percaya, maka mereka pun
dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka pun menjadi umat kepunyaan Allah. Sehingga kita pun menjadi penggenapan dari Ulangan 32 dan ayat-ayat lain yang menyatakan janji bahwa Allah akan menjadikan sebuah umat itu menjadi miliknya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika bangsa-bangsa lain menjadi percaya, kita pun menjadi milik Allah bersama-sama dengan kaum tersisa Israel. Kita menjadi satu, membentuk sebuah kesatuan umat Allah, God's people. Nah, dalam kesatuan inilah kita yakin kita memiliki kesamaan hak sebagaimana orang-orang Kristen Yahudi. Meski kita nggak terlahir sebagai orang Yahudi. Tetapi kita memiliki kesamaan hak. Kita dipilih, kita diadopsi, kita ditebus, dan kita menerima pengampunan dosa. Ya, selanjutnya. Dikatakan kita dimeteraikan Roh Kudus ketika kita mendengar firman kebenaran. Yang Paulus sebut juga dengan nama Injil keselamatanmu. Firman kebenaran, Injil keselamatan itu juga memiliki latar belakang perjanjian lama. Perkataan kebenaran adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada umat manusia, dinyatakan kepada umat manusia, di-share kepada umat manusia. Perkataan kebenaran ini mengambil bagian dari karakter Allah. Jadi menyatu dengan karakter Allah. Dan karena itu, karena menyatu dengan karakter Allah, keberadaan nature Allah, maka perkataan kebenaran tersebut sangat dapat diandalkan. Utterly reliable. Sangat dapat diandalkan. Untuk bisa melihat dengan lebih jelas poin ini, kita mau melihat beberapa ayat dari Mazmur 19 untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang betapa dapat dipercayanya, dapat diandalkan perkataan kebenaran itu. Ayat 43. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap pada hukum-hukummu. Penulis Mazmur, pemazmur, memohon banget supaya firman kebenaran itu nggak terpisah dari hidupnya. Ada di pikirannya, ada di mulutnya, ada di hatinya, ada di keinginannya, ada di cita-citanya. Next. 46. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu. Sama, ini bicara tentang firman kebenaran. Di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Firman kebenaran itu nggak akan mempermalukan kita. Kita bisa hubungkan kembali dengan khotbah-khotbah Paskah. Para murid, haleluya, meski harus hadapi kaisar, pembesar-pembesar, mereka nggak ada takut, nggak ada malu. Bahkan ketika mereka dibakar, dikuliti, ditarik sampai tercabik tubuh mereka yakin mereka nggak mendapat malu. Betapa dapat diandalkannya firman kebenaran tersebut. Di hadapan orang-orang yang tinggi, yang bisa membuat kita rasa minder,
Tetapi saat kita bisa memegang kebenaran firman, kita mau bersama dengan pemazmur, yakin banget kita nggak akan mendapat malu. Dihubungkan dengan khotbah kemarin, meski kita berkata di hadapan para orang-orang tenar, penguasa-penguasa, selebritis, kita bisa berkata, hanya Yesus juru selamat dunia. Kita menolak pemahaman pluralisme. Kita mungkin direndahkan, kita mungkin dianggap ampas, tapi kita nggak akan mendapat malu. Kiranya itu bisa menjadi pengalaman kita. Tentu kita terus belajar. Itu semua bisa terjadi bukan karena kekuatan atau komitmen kita atau tekad kuat kita, tetapi oleh karena pekerjaan firman dan Roh Kudus yang lebih hari lebih kita andalkan. Puji Tuhan. Kemudian 51. Inilah penghiburan pemazmur, bahwa dalam sengsara yang pemazmur derita, janji firman kebenaran itu yang menghidupkan si pemazmur. Penguasa, selebriti, orang-orang hebat, orang-orang kaya raya, orang-orang yang sangat berkuasa bisa mencemooh, membuli kita habis-habisan. Tapi aku nggak akan menyimpang dari firman kebenaran-Mu. Ini yang bisa kita dapati untuk lebih bisa mengerti konsep bahwa firman kebenaran itu nggak terpisahkan dari diri Allah yang kekal, dari diri Allah yang saat berjanji nggak mungkin gagal. Kita bisa pegang benar-benar firman kebenaran itu. Firman kebenaran itu benar-benar sangat amat dapat diandalkan, dipercaya. Puji Tuhan. Kita lanjut, kita masih bahas firman kebenaran. Kita lanjut. Firman kebenaran itu terkait dengan rancangan keselamatan Allah. Itu kita bisa lihat dalam konteks surat Efesus. Dengan latar belakang surat Efesus, maka firman kebenaran yang sudah kita coba pahami tadi, itu khususnya terkait dengan rancangan keselamatan ilahi. Yang dapat kita kontraskan dengan pengajaran palsu. Dengan kebenaran manusia, dengan pengajaran sesat. Tadi contohnya pluralisme. Sekilas dalam logika kita, bahkan secara instan, itu akan memberi keuntungan bagi kita. Secara instan kita bisa berkata, aku nggak malu saat punya paham pluralisme. Aku diuntungkan. Orang-orang berpengaruh, kaya raya, selebriti, menghargai aku. Itu kan keuntungan instan. Kita diangkat secara instan. Itu kebenaran manusia, itu pengajaran palsu, itu Injil sesat. Kita pasti akhirnya akan dipermalukan. Nah itu kembali kita mau belajar dan belajar lagi untuk menjejali pikiran kita ini dengan kebenaran firman. Supaya lebih jelas kita kontraskan dengan pengajaran sesat. Salah satu contoh. Ini ajaran sesat ini. Peraturan-peraturan ini, kebenaran ini, walaupun tampaknya penuh hikmat, tetapi nggak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi.
menyiksa diri, merendahkan diri. Karena itu kita tentang doa puasa 3 hari, tetapi maksudnya adalah untuk tujuan-tujuan lain selain memuliakan Kristus. Kita tolak habis-habisan. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Memang sekilas saat kita bisa puasa 3 hari, kita akan tampak seperti orang kudus. Kita akan terlihat seperti orang Kristen dewasa rohani yang harus dihargai oleh banyak orang Kristen lain. Tetapi sesungguhnya nggak ada gunanya saat kita merendahkan diri, menyiksa diri dengan tujuan-tujuan sesat, tujuan-tujuan di luar kesempurnaan karya Kristus. Allah, haleluya, oleh Roh Kudus kita bisa mengerti bagian ini. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus yang sudah menyelesaikan karya Kalvari, sehingga firman kebenaran terkait dengan jaminan keselamatan itu, wow, dapat kita yakini sehebat, sekuat mungkin. Sehingga kita meskipun harus dipermalukan secara instan, dalam waktu yang singkat, tetapi pada akhirnya kita nggak akan pernah mendapat malu. Haleluya, kiranya pengertian pemazmur juga bisa menjadi pengertian kita. Sehingga kembali dihubungkan dengan pemazmur, pengajaran semacam ini, kalau 2:23 ini, biarlah tercabut dari mulut kita. Biarlah tercabut dari pikiran kita. Pemahaman yang membuat kita berpikir, oh saya harus berbuat ini dulu supaya Allah berkenan kepada kita. Kita harus berdoa puasa dulu supaya kita memperoleh perkenanan Allah. Kita mau cabut itu dari pikiran kita. Kita buang jauh-jauh. Dan kita tahu itu akan membuat kita malu pada akhirnya. Pada akhirnya itu akan gagal dalam menjadi penghiburan kita. Tadi seperti pemazmur katakan. Saat sengsara datang, pada akhirnya pengajaran sesat, seindah apapun tampilannya, pada akhirnya akan mendatangkan malu. Itu nggak akan menjadi penghiburan kita. Haleluya. Banyak hal kita bisa belajar di bedah buku kita malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut. Mudah-mudahan kita tidak overtime. Kita lanjut tentang materai. Masih di ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita sudah lihat tadi firman kebenaran, dengan latar belakang PL, kemudian kita kontraskan dengan firman palsu, maka kita lanjut kepada dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata meterai Paulus gunakan dengan latar belakang seperti berikut, yaitu latar belakangnya adalah pemberian tanda cap pada budak ataupun ternak di masa itu. Tanda atau cap tersebut menjelaskan siapa pemilik dari budak ataupun ternak tersebut. Dengan demikian, karena sudah diberi cap, si pemilik dapat memisahkan kepunyaannya dari kepunyaan orang lain. Itu pertama. Nah, dalam pemisahan ini, si pemilik juga bisa menjaga milik kepunyaannya ini dari pencuri. Karena udah dicap, udah gak bingung lagi. Ini udah punya cap semua nih, budak dan ternak. Jaga, dikip dari pencuri, kemudian juga dijaga dari segala bentuk mara bahaya. Kembali kita bisa melihat konsep PL untuk dapat mengerti apa yang sedang Paulus bicarakan di sini.
Pergilah ke segala penjuru kota dan tandailah. Beri cap, beri tanda kepada di dahi setiap orang yang merasa sedih dan susah karena dosa, karena perbuatan menjijikan yang dilakukan di kota itu. Kita sudah lihat di sini ya, konsep pemeteraian, konsep pemberian tanda atau cap sebagai milik kepunyaan. Yang diberi tanda di sini adalah orang-orang yang berduka karena dosa. Yang melihat dosa itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Aku mendengar Allah berkata kepada orang-orang lainnya, ikutilah dia ke segala penjuru kota dan bunuhlah setiap orang tanpa ampun. Bunuhlah semua orang laki-laki dan perempuan, tua muda, orang tua, anak-anak. Tetapi jangan sentuh seorang pun yang ada meterai di dahinya. Mulai dari sini, dari rumahku. Maka mereka mulai menjalankan tugas mereka dengan membunuh para pemimpin Israel yang sedang berdiri di rumah Tuhan. Jadi kita bisa melihat gambaran yang jelas tentang pemberian tanda, tentang pemberian materai. Saat dikatakan orang-orang non-Yahudi dengar firman kebenaran, percaya, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita diberi cap bahwa kita ini milik Allah. Sebagai milik Allah, kita dipisahkan dari milik-milik orang lain. Itu pertama, dipisahkan. Kedua, di dalam pemisahan ini, kita menikmati perlindungan dari si pemilik. Kita menerima perlindungan Allah dari segala macam mara bahaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, dikaitkan dengan para martir, mara bahaya di sini enggak dibatasi mara bahaya fisik. Karena kita lihat para martir itu milik-milik Allah, tetapi harus menderita, mengalami mara bahaya secara fisik. Tentu mara bahaya di sini lebih kita mengerti sebagai perlindungan terhadap mara bahaya rohani. Kiranya kita bisa mengerti bersama. Itu ayat 13, kita masuk ke ayat 14. Kita menikmati perlindungan Allah yang luar biasa. Masuk ke ayat 14. Roh Kudus yang sebelumnya disebut sebagai materai di ayat 13 atau tanda pemisahan, tanda perlindungan, maka di ayat 14 ini Roh Kudus itu disebut sebagai jaminan dari segala sesuatu yang akan umat Allah terima sebagai warisan. Itu ayat 14. Sambil kita lihat ayat 14. Istilah jaminan juga merupakan istilah perdagangan saat itu. Yang disebut sebagai tanda jadi, commercial term, istilah perdagangan. Yang umum saat itu. Saat seseorang membeli sesuatu, maka ia akan memberi pembayaran pertama atau tanda jadi. Untuk menjamin bahwa si pembeli akan membayar penuh pada waktunya. Konsep ini juga Paulus nyatakan di Roma 8:23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak.
yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi saat ini saat kita percaya pada Kristus, kita hanya baru menerima pembayaran pertama. Kita belum menikmati yang namanya pengangkatan sebagai anak secara full. Kita belum mengalami apa yang disebut pembebasan tubuh kita. Karena itulah kita bersama segala makhluk lain di muka bumi ini, kita masih mengeluh. Tetapi keluhan kita dalam pengharapan. Mengapa dalam pengharapan? Karena kembali ke ayat 13 dan 14 juga kita bisa kaitkan. Karena kita berada dalam jaminan Allah yang nggak mungkin gagal. Kalau kita kan dalam kredit masih bisa gagal kredit. Allah nggak mungkin gagal dalam pembayarannya. Pasti lunas. Jadi kita bisa yakini bahwa setiap kita yang punya tanda-tanda kelahiran baru dalam hidup kita, kita pasti akhirnya lunas dibayar oleh Allah. Dalam artian, kita yang sudah terima Roh Kudus punya tanda-tanda, kita memiliki Roh Kudus di hidup kita, kita pasti pada akhirnya akan terima tubuh kebangkitan. Itu sederhananya. Itu pemahaman sederhana yang bisa kita peras dari ayat-ayat yang kita belajar di malam hari ini. Kita simpulkan sedemikian rupa. Kita bisa dapat pemahaman itu. Kita yang punya tanda-tanda kelahiran baru, punya tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti akan terima tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami kepenuhan adopsi sebagai anak Allah, di mana kita akan menerima sepenuh warisan surga. Menutup pembelajaran malam ini, kembali saya ingin membandingkan antara Calvinisme dan Arminianisme. Ya, dimulai dari posisi saya. Saya tentu orang Arminian. Tapi saya pun belajar banyak dari Calvinisme. Ini menempatkan saya pada posisi Arminian Calvinis, meminjam istilah C.H. Spurgeon. Atau yang serupa, posisi saya adalah Reformed Pentecost, meminjam istilah Christopher Tapiheru. Ini membuat saya suka menggabungkan kedua pemahaman ini. Contohnya saat saya coba belajar dari 1 Korintus 10, 12, 13. Di ayat 12 berkata seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Jadi saat orang itu benar-benar yakin bahwa ia akan selamat setelah kita belajar ayat-ayat kita malam hari ini, tadi ayat 13, kita diyakinkan nih. Saat Allah sudah memberi cap pada kita, memberi tanda pada kita, maka ia sebagai pemilik nggak mungkin gagal jaga kita. Pasti kita akan diselamatkan. Udah diberi cap kita, seperti budak dan ternak tadi. Masa iya Allah sebagai pemilik kita gagal jaga kita, gagal lindungi kita? Ayat 14, kita diberi Roh Kudus sebagai first fruit, tanda jadi, pembayaran pertama. Masa iya Allah gagal dalam memenuhi pembayarannya? Nggak mungkin. Pasti kita akan terima tubuh kebangkitan. Nah, belajar dari kebenaran-kebenaran semacam ini itu memberi keyakinan luar biasa pada kita. Tapi jangan sampai kita jatuh kepada apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus lewat ayat ini. Yaitu kita benar-benar merasa teguh berdiri. Hati-hati terhadap bahaya jatuh. Hati-hati. Tentu
Ayat ini ayatnya Arminian. Seorang pun nggak boleh sampai benar-benar yakin gua nggak akan jatuh. Nggak boleh, menurut ayat ini nggak boleh. Jadi saat kita masuk pada posisi di mana kerohanian kita itu tampak begitu dewasa, kita melihat diri kita ini rasa-rasanya udah sangat bisa menguasai kecenderungan sesat di hidup kita. Sadar ada dosa nih, berkeinginan nih, tetapi kita merasa kita sudah bisa menaklukkan semua keinginan dosa. Hati-hati, di poin itu kita harus belajar dari buku-buku Arminian, dari pendeta-pendeta Arminian. Sebaliknya di ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu pasti dapat menanggungnya. Sehingga lewat ayat ini kita bisa yakin aniaya seberat apapun di hari yang akan datang nggak akan membuat kita gagal untuk terima tubuh kebangkitan. Godaan sebesar apapun, semenarik apapun, nggak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat ini sangat-sangat Calvinis. Cocok kita baca, kita renungkan, saat kita ragu, saat kita merasa begitu lemah, saat kita takut kehilangan keselamatan. Padahal kita udah punya ciri-ciri kelahiran baru. Kita gampangnya, sederhananya udah pernah berbahasa roh. Tapi aku takut banget, aku jatuh dalam dosa yang begitu najis, begitu kotor, aku takut banget. Ayat ini jawabannya. So, kita takut kehilangan keselamatan, baca buku-buku Calvinis, dengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta Calvinis. Karena itu tentu di awal kita harus bisa bedakan dulu mana pendeta-pendeta Calvinis, mana pendeta-pendeta Arminian. Haleluya, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sedikit lagi untuk mengakhiri pembahasan kita di malam hari ini. Kita kaitkan dengan isu di medsos. Kembali kita kaitkan dengan isu di medsos. Terkait dengan mualaf, beberapa selebriti itu menjadi mualaf. Kita perluas. Kita bicara tentang mereka yang dulunya Kristen, kemudian berpindah agama, entah agama apa. Nah, kalau perpindahan itu terjadi di kalangan artis, dan terlebih di kalangan orang-orang Kristen KTP, maka ayat berikut ini mudah kita terapkan. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka dulu Kristen. Tetapi mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh termasuk kita, Kristen KTP. Dan kita tahu banyak artis, selebritis semacam itu. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pendeta-pendeta Calvinis menggunakan ayat ini dengan mudahnya untuk menunjuk orang-orang yang berpindah agama dengan mengatakan, ya memang mereka nggak dimeteraikan oleh Allah, mereka nggak terima jaminan Roh Kudus, mereka itu pura-pura doang jadi Kristen. Benarnya mereka nggak punya cap Roh Kudus, benarnya mereka nggak terima perskot tanda jadi pembayaran pertama dalam bentuk Roh Kudus. Enggak. Ayat ini gampang diterapkan.
oleh pendeta-pendeta Calvinis terhadap para mualaf, selebriti. Tetapi saat bicara kepada orang-orang yang berpindah agama, padahal orang-orang ini dulunya berbahasa roh, gampangnya bagi kita kaum Pentakosta. Itu gimana terangkannya? Apakah mereka belum terima Roh Kudus? Tetapi mereka berbahasa roh. Bukan bahasa yang diajarkan oleh versi banyak gereja-gereja yang mengajarkan bahasa roh. Enggak. Mereka benar-benar terima Roh Kudus sehingga bisa berbahasa roh. Kok bisa berpindah agama sih? Digambarkan oleh ayat berikut. Mereka pernah diterangi hatinya. Mereka pernah mengecap karunia surgawi. Mereka pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mereka pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Mereka pernah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Tapi mereka murtad. Nah, mereka ini nggak mungkin dibaharui, kata penulis kitab Ibrani. Karena saat mereka berpindah agama, itu sama dengan menghina Kristus di muka umum, menginjak-injak darah Kristus, darah yang sudah ditumpahkan untuk dia, untuk mereka. Kalau baca ayat ini kan nggak semudah itu kita. Langsung berkata, orang-orang yang berpindah agama, pasti mereka orang-orang Kristen palsu. Mereka belum pernah diberi cap. Nggak semudah itu. Karena itulah kita perlu membuka wawasan terus, belajar dan belajar terus. Ternyata nggak sesederhana itu. Terlalu naif jika berkata semua orang Kristen berpindah agama itu berarti orang Kristen tersebut adalah orang Kristen palsu. Bagi saya itu terlalu naif. Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Kiranya kita pun bisa membuka wawasan kita. Saya sudah share bagaimana CH Spurgeon membuka wawasannya. Kita bisa berkaca dari beliau. Beliau seorang Calvinis, tetapi kemudian berani menyebut dirinya Calvinis Arminian. Kita bisa belajar dari beliau. Seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rin. Ya, mungkin ya, ada niat saat malam hari ini, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan pembelajaran kita malam ini? Iya, selamat malam Bung, selamat malam Kak. Saya cuma mau nanya, Bung, bagaimana Roh Kudus, Holy Spirit itu menjamin warisan kita atau warisan penebusan kita. Tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan jaminan, tapi mungkin pikiran saya belum sampai kayak gimana caranya ya gitu. Itu aja sih Bung. Oke, makasih Niar. Ya, Bung Semi. Jadi konsep yang kita belajar di sini adalah Roh Kudus itu digambarkan, Paulus gambarkan, tentu bicara gambaran berarti ilustrasi ya. Ilustrasi berarti supaya kita bisa mengerti. Konsep ilahinya dalam rohnya tentu itu jauh melampaui pemahaman manusia. Nah, tapi dibawa kepada pemahaman manusia, Paulus katakan Roh Kudus itu adalah DP. Jadi saat kita terima Roh Kudus di momen kelahiran baru, kita terima DP, jaminan bahwa kita akan menerima sepenuhnya Yesus atau di dalam Kristus Allah akan membayar sepenuhnya. Nah, membayar sepenuhnya itu kita menunjuk tadi kepada pengangkatan sebagai anak secara sepenuhnya. Berarti kita
menerima warisan secara sepenuhnya. Apa yang menjadi milik Allah itu menjadi milik kita secara seutuhnya, sepenuhnya. Itu tentu bicara tentang keadaan kita di surga. Kemudian juga tadi Roma bicara tentang pembebasan tubuh kita. Itu kan bicara tentang tubuh kebangkitan. Jadi di momen di mana pembayaran penuh dilakukan oleh Allah, kita akan terima tubuh kebangkitan. Nah, Paulus katakan kita menerima jaminan Roh Kudus. Itu Paulus ingin katakan di saat kita dengar Injil, kemudian percaya, Roh Kudus hadir di hidup kita. Nah, itulah momen kita diberi postcode, diberi down payment, diberi tanda jadi bahwa ia pasti akan menyelesaikan pembayaran. Jadi apa yang ia mulai pasti akan ia selesaikan. Itu gambaran yang saya mengerti. Perskot, Roh Kudus hadir di hidup kita itu sebagai perskot. Perskot itu adalah jaminan. Kayaknya Niar bisa menanggapi. Ya, Niar. Iya, sementara itu dulu, Bung. Terima kasih untuk penjelasannya. Oh ya, puji Tuhan. Karena kami bertiga, jadi kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya, Niar. Iya, oke Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan. Sungguh heran, sungguh mulia karyamu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk limpah karuniamu. Karena dengan kematianmu ya Tuhan Yesus, kebangkitanmu Tuhan, Engkau boleh Tuhan Yesus memberikan kami keistimewaan sebagai anak-anak yang sudah ditebus ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan apa yang sudah kami terima ya Bapa, tapi kami memohon kepadamu Tuhan dengan kuasa roh-Mu, supaya kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus, untuk terus Tuhan Yesus ada dalam Engkau, kami tidak mau kehilangan keselamatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami untuk memahami betapa indahnya Tuhan karuniamu ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyanyiakan ya Bapa eh, apa yang sudah kau beri, pengangkatan sebagai anak, pematraian, masa depan Tuhan Yesus yang melebihi segala apapun yang pernah kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Ibu Semi, lebih heran lagi ya Bapa dalam pelayanannya, agar kiranya setiap apa yang ia katakan, setiap apa yang ia layani ya Tuhan Yesus, bisa mendatangkan berkat Bapa, bisa mendatangkan peningkatan rohani, bisa mendapatkan Tuhan Yesus pengertian-pengertian kami Tuhan atas kuasa ilahi ya Tuhan Yesus yang ada dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua jemaat yang ia layani Tuhan, teman-teman Bible study kami juga ya Bapa, untuk boleh ya Tuhan Yesus belajar bersama-sama, semakin giat Tuhan dalam pelajaran firman ya Bapa, karena firman-Mu adalah firman kebenaran ya Bapa, firman yang membebaskan ya Bapa, yang mau kami terus dengar, terus kami hidupi setiap hari untuk membersihkan, menyucikan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.